Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang menemani adalah seorang penyanyi, yaitu Lia Puspita. Lia yang hadir di sini banyak sekali yang melakukan hal-hal di luar logika. Iya. Ada yang punya pelet, melakukan pesugihan, punya jimat, pasang susuk. Kamu sendiri pernah nggak ada orang yang datang menawarkan kamu untuk melakukan hal-hal mistis? Pernah. Gimana ceritanya? Kebanyakan sih dari teman-teman juga, teman-teman seprofesi ataupun dari teman-teman kenalan juga. Apa yang ditawari? Kayak mandi. Ditawarin mandi? Iya, mandi di tempat-tempat seperti kayak di daerah-daerah tertentu atau susuk atau pegangan kayak gitulah. Jadi teman-teman yang kamu kenal banyak yang melakukan itu memang? Banyak. Gunanya buat mereka tuh apa? Buat katanya sih buat menjaga diri dari orang-orang lain gitu yang berbuat jahat. Tapi kamu nggak tertarik untuk melakukan itu? Nggak tertarik. Kenapa? Kenapa ya? Oke, kalau mereka tujuannya untuk melindungi dari orang-orang jahat, kalau ada yang mau jahat ke kamu, gimana kamu melindungi diri? Kalau dari diri Lia sendiri lebih ke untuk ke agama Lia sendiri, untuk sholat atau yang salawat setiap jalan kemanapun itu harus ingat. Justru melindungi diri dengan ibadah dan mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini juga kamu tetap terlindungi dan kita akan ketemu dengan partisipan yang akan hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang laki-laki yang mengaku memiliki ilmu kebal. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ekoy. Selamat malam Mas Ekoy. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan saya sebagai nelayan. Nelayan. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Boleh lebih keras suaranya. Saya mau menceritakan di badan saya dan ilmu saya. Ilmu saya, kekebalan saya, saya mempunyai ilmu elang api. Elang api itu bikin Anda kebal. Iya. Oke, buat apa ilmu kebal itu sebenarnya? Buat menjaga diri karena saya sakit hati dulu. Saya kecil, saya diejek oleh teman-teman saya culun, saya tidak punya apa-apa. Dari itu saya mencari ilmu, berburu di tengah lautan. Dan saya berburu selama 9 tahun. 9 tahun berburu? Iya. Di mana, Mas? Di Pulau Jawa, di tengah-tengah laut. Apa yang Anda lakukan selama 9 tahun itu? Saya di situ bertapa di pulau. Di salah satu pulau, di situ banyak sekali orang-orang yang tidak saya tahu, seperti gaib. Dari situ saya belajar dan akhirnya saya kebal. Oke, dengan ilmu kebal apa yang Anda dapatkan, Mas? Banyak sekali. Seperti? Seperti
perempuan, harta, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang menggunakan jasa Anda gitu. Banyak sekali. Oke, tujuan Mas Eko datang malam hari ini untuk apa, Mas? Untuk mengenalkan bahwa saya punya ilmu elang api dan orang biar tahu bahwa saya punya ilmu kebal dan banyak orang berburu ke saya. Jadi tujuan Mas Eko malam hari ini untuk pamer kebolehan supaya banyak orang nanti yang menggunakan jasa Mas Eko ya? Iya, betul. Oke, terus terang saya juga mau tahu sih kekebalannya seperti apa, tapi mungkin Anda juga menunjukkannya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ekoy, terlahir tanggal 3 Juli 1988. Dia tinggal di rumah bernomor 79. Sosok yang baik hati, namun berperangai aneh dan sering bertentangan dengan keadaan di sekelilingnya. Perasaannya mudah tersinggung, sehingga dia mudah melukai siapa saja. Saya melihat kekuatan Ekoy sangat besar mempengaruhi dirinya. Saya melihat sosok berbadan besar, bermata merah. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Mas Ekoy dengan tanggal 3 bulan 7 1988 dan nomor rumah 79. Mas Ekoy ini memiliki ilmu kebal, lalu kemudian pertama kali mendapatkan ilmu ini belajarnya selama 9 tahun karena dendam, dan malam hari ini ingin menunjukkan ke kita semua kebolehannya supaya banyak orang justru menggunakan jasa Mas Ekoy. Selain itu, saya mau menantang Roy. Mau tahu ilmunya seperti apa? Oke. Mau menantang, Mau tahu ilmu Roy seperti apa? mau ngetes. Mau ngetes. Buat apa ya? Supaya saya tahu Roy itu punya ilmu apa. Oke. Wah. Ya saya speechless sih kalau dengan ini. Saya minta kuas buat gambar. Ada 4 kuas. Jadi saya terkesima ya. Jadi di balik sosok yang datar dan flat, ternyata dia punya keinginan yang menyeramkan ya. Kayak pembunuh berdarah dingin gitu. Tidak terlihat dari matanya kalau dia itu ingin menantang. Serem. Jadi serem gitu loh. Lebih flat tapi Kayak kosong. iya. Iya, kosong. Dia Tapi pembunuh berdarah dingin kayak, tapi dia tuh punya jurus yang ampuh gitu loh. Itu yang saya rasakan. Nggak karena tiba-tiba dia ngomong oke. Dia dia belajar. menantang Roy Kiyoshi. Saya apa adanya saya sih sebenarnya. Ya kalau memang itu tujuannya. Tapi saya nggak mau ada yang terluka, nggak ada kejadian berbahaya di sini, Roy. Kalau kamu lihat, kenapa dia mau melakukan itu, menantang kamu? Apa yang kamu lihat? Ada sosok lain di balik? Eksistensinya dia sih, dan makhluk-makhluk yang mendiami dirinya gitu loh. Kayak ada api. Saya ngelihat ada sosok burung phoenix yang ada apinya seperti itu. Dan banyak sekali itu yang saya lihat sih. Dan darah sih, sebenarnya api dan darah. Api dan darah. Iya. Oh, mungkin tadi makanya kenapa dia bilang dia tuh penganut aliran ilmu elang api. Iya, elang api. Elang api. Ternyata masnya nantang gitu ya.
Iya, iya, baik. Lebih Kalau berat. bukan, ya baiklah. Tapi Li boleh tanya nih, Silakan, Li. Masnya sendiri udah berkeluarga? Udah berkeluarga? Sudah. Sudah, tapi nggak takut ya kalau ada orang lain juga yang jahat kepada istrinya atau anaknya? Tidak takut. Tidak takut. Karena kalau ada yang ngejahatin keluarga saya akan orang itu. Pernah ada nggak yang Anda Pernah. berapa orang korbannya? Tidak dihitung. Banyak, Banyak. lebih dari 5. Lebih. Gimana ceritanya mereka meninggal? Apa yang Anda lakukan? Saya lakukan, saya Dengan apa? dengan tangan kosong, tangan saya sendiri. Tidak dengan alat. Aduh, saya tuh lihat Mas Eko di luar dugaan ya, ternyata memang di balik sosok yang biasa aja ternyata memang kejam beneran. Dan saya ngeliat di sini ada gambaran burung, lalu ada apinya juga, dan itu sampai ke ya kayak perwujudan elang api seperti itu. Dia kalau bisa nyakitin orang berarti jangan-jangan elang api ini ya, Roy. Iya. Yang menguasai kekuatannya dia. Yang membuat dia- menguasai tubuhnya dan cara ngomongnya pun itu di bawah kontrol makhluk astral loh. Dia tuh kosong kayak gini nih, kayak Iya. Tapi dia nyadar nggak sih? Dia- Mas? dia tuh ngomong tentang hal yang serem gitu, dan itu memang beneran real. Itu yang saya rasakan itu sih. Soal memang tujuannya menantang, tidak apa-apa, saya akan Aduh. tanggapi dengan baik. Dan karena memang kan sebagian orang punya tujuan masing-masing ya. Yang penting saya nggak berbuat jahat. Itu intinya. Kalau gitu tadi apa Mas Eko mau apa? Saya mau mempertunjukkan kekebalan tubuh saya. Oke. Bagaimana cara menunjukkan? Saya bawa silet. Oh my god. Saya walaupun saya ditantang tapi saya punya welas asih. Please jangan nyakiti gitu. Kalau saya tidak bakal terluka karena tubuh saya kebal. Ya. Baiklah. Apa perlu saya coba? Coba aja deh kamu. Jangan, Tajam Mas. nggak itu? Biar kelihatan tajam apa enggak. Oh my. Aduh, duh. Kita mau diapain? Udah, cukup. Apa perlu ada lagi? Masih banyak yang saya akan pertunjukkan. Apa lagi yang mau ditunjuk? Tunggu di sini. Itu berdarah loh. Berdarah. Darah. Iya, berdarah. Apapun yang dia tantang jangan ditanggepin, please. Ini apa lagi nih? Itu Itu dibakar. Ih. Ini serius dibakar? Ih. Ih. Apa? Itu ada darahnya loh. Ih, berdarah gitu. Ah, ih. Pedih banget.
Em, Mas, Boleh disingkirkan dulu kali siletnya. Iya, siletnya. tolong dibawa dong. Tolong diambil. Hati-hati. Di. Oke, Mas Ekoy, kami percaya Anda memiliki ilmu. Anda memiliki kekuatan, kelebihan. Iya. Apa yang Anda mau kalau begitu malam ini? Saya mau menantang dia. Saya mau tahu ilmu dia seperti apa. Gini, kalau nanti kamu sudah tahu kekuatan Roy, kamu bisa kasih jaminan kan? Kalau kekuatan yang kamu miliki hanya digunakan untuk kebaikan dan tidak akan ada korban jiwa lagi. Bisa janji nggak? Saya bisa janji. Saya akan buang semua ilmu-ilmu saya. Tapi malam ini saya akan menantang dia dulu. Kalau saya kalah, saya akan membuang semua ilmu saya. Oke, baik. Baiklah. Kalau itu yang kamu pengen. Saya minta Perlu apa? Kamu perlu apa? Roy? mangkok dan garam. Holy shit. Oh my god. Terusin. It's okay. Tuntut sama saya. Saya Roy Kiyoshi. Saya tidak akan menyakiti kamu ya, terus terang. Taruh di situ aja. Keluar dari badan Ekoy. Siapapun kamu, makhluk jahanam, pergi dari tubuh Ekoy. Gerak, gerak. Udah, Mas Ekoy, kayak kita butuh bisa air. bisa dengar saya? Bisa. Butuh air minum? Kita butuh air. Minta air minum, minta air putih. Terima kasih. Kok dia tapi kayak orang linglung diem gitu, Ron? Iya. Mas Eko sudah di sini kembali. Sudah. Jadi masih ingin menantang Roy Kiyoshi? Tidak.
Mas Eko sekarang udah bisa bangun? Sudah. Coba kita duduk lagi. Kamu nggak apa-apa? Enggak, it's okay. Kamu Lia nggak apa-apa? Iya. Tapi kok saya masih menyimpan rasa yang aneh ya di sini. Kayaknya masih ada tujuan terpendam di sini, Mas Eko. Selain menantang Roy Kiyoshi tadi, saya melihat getaran kamu, entah kenapa ya, ke arah bintang tamu saya, kamu memendam rasa yang aneh ya. Tadi waktu pertama kali datang, saya ajak ngobrol, dia nggak lepas-lepas ngeliatin Lia. Iya memang ada. Saya nggak tahu kenapa. Kalau saya kabulin semua satu persatu di sini, namun, yo. Oh my God, I love this one. Roy. Oke. Ini kita terusin. Roy ada apa, Roy? Di sini saya lihat ada bentrokan energi. Iya, kamu tetap fokus ya sama saya juga. Baik. Kita perlu boleh juga. Nggak usah. Perlu. Perlu. Dia juga. Saya merasakan energi yang belum lepas dari Mas Eko, ya, yaitu dia masih mengincar bintang tamu saya. Memang benar sih. Tadi saya baru pertama kali masuk, saya sudah ada rasa dengan bintang tamu. Si Lia ini. Rasa apa? Apa yang dirasain, Mas Eko? Ada Tertarik. satu tertarik, yang kedua di tubuh dia ada yang mengikuti. Siapa? Roy, bener Roy. Kalau dilihat dari matanya sih memang iya gitu, dia menyukai Lia. Cuma kan nggak boleh ada batasannya gitu. Seperti itu. Iya. Ada sosok yang mau ikuti Lia memang. Ada sosok yang menjaga sih sebenarnya, menjaga Lia dari orang-orang jahat sebenarnya. Teror lagi mulai. Ini kok ada bunyi Lonceng. lonceng dari mana? Sebelah sana kayaknya. Iya, di sini kita masih diteror dengan hawa-hawa makhluk halus nih. Yang tuh matanya lihat deh. Kamu liatin terus. Liatin aku terus. Dari pertama sih dari awal. Apa tadi. kamu salaman dulu atau apa seperti ini biar habis tuntas di sini? Kamu ngerasain sesuatu? Serem aja ngeliatin aku. Seremnya. Karena dari sosok dia itu aku tidak bisa ngebayangin kalau dia ada kayak gini, ilmu kebal, bisa katanya nggak kebayang sosok seperti dia. Kalau saya baca di mata kamu masih belum legowo tentang bintang tamu kami hari ini. Seperti itu loh. Iya, benar. Saya belum legowo. Masih belum legowo nerimo gitu lah. Bahkan Terima. dia tadi yang ngasih kamu minum loh, Mas. Iya. Mau minum lagi? Silakan minum lagi, minum lagi, Mas. Cukup. Cukup. Serem. Ya kalau cukup udah taruh di bawah. Gila. Teror semoga berakhir. Siapapun itu yang ada di sini tolong jagain kamu. Cukup segini. Fokus ya. Are you okay? Sorry. Is it okay? Maaf, kenapa ya? Nggak apa-apa. Nggak. Is it okay? Oke. You sure? Kena ini ya? Panas gak? Enggak. Udah. Sosoknya ada di situ. Maaf tadi. Tadi, Roy, kamu lihat tadi ada sosok di situ. Pelan-pelan maju dan mundur akhirnya. Hilang. Ini yang dia pelihara. Iya. Ada satu lagi selain burung. Ternyata ada pocong. Cok. Ada pocong di balik layar itu.
mulai mendekat lama-lama nggak. Di sini bentrokan energi makhluk astral dan elektronik itu berbenturan. Kamu nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Dan kamu jangan fokus ya. Saya ngeliat ada kayak ketakutan mulai muncul di diri kamu. Tuh, Dilawan. kamu lawan dia untuk jangan lemah gitu. Saya takut dia kesadarannya hilang nih. Apa yang kau mau dari Lia sebenarnya? Pai Koi mau apa dari Lia? Banyak. Kan kamu sudah saya tuh mau unjuk gigi udah, Roy juga udah, saya juga udah ini apa? Sekarang Lia kenapa gitu? Maksud saya kok nggak ada habisnya gitu loh, ngerti nggak Bay? Iya. Got my point, right? Terus ada lagi. Iya. Itu sampai tangan bintang tamu aku kena ini. kena lilin. Dan masnya juga udah berjanji tadi setelah Selesai tadi uji selesai kebolehan. Kalau udah nggak mau lagi berhubungan dengan makhluk halus seperti itu. Iya juga ya Bay. Ini salah satu bentrokan energi yang terparah. Ini gila sama dia, Karena kekuatannya saya gila banget sih. Mau bintang tamu, Mau apa? saya bawa Bawa pulang. Kenapa? Bawa pulang. buat saya bikin tumbal. Oh ini enggak. Saya nggak mau. Nggak semua harus turutin, Roy. Enggak. Nggak. No. Kami nggak mau ada yang ditumbalkan. Nggak ada. Nggak mau ada yang dikorbankan. Bahkan tadi Mas Eko juga sudah janji. Iya. Iya, Kalau janji misalnya mau Anda mengakui meleset. kekuatan Roy, Anda akan melepas semuanya dan nggak akan ada korban dan tumbal lagi. Anda berarti nggak bisa dipegang omongannya. Iya. Janji yang Nggak bisa meleset. gitu, Mas. Karena saya mau dia. Untung nih Bisa, ya, ada satu hal yang saya tadi kalau masih ada siletnya, saya nggak tahu apa yang terjadi sekarang ya. Oh iya. Saya bisa Kamu- merasakan kamu firasat. melihat itu tadi ya? Iya, saya merasakan firasat dan vision kalau itu berada tepat masih ada depannya. Mungkin saja antara kita bertiga bisa terluka dan saya nggak mau izinin itu terjadi dan kamu tetap masih mau dengan bintang tamu saya buat bisa, jadi Mas. tumbal nggak bisa enggak. Nggak mau punya kehidupan normal yang lebih baik gitu, Mas. Nelayan yang bisa menghasilkan banyak manfaat bagi orang banyak, menjaga kelestarian laut, terus keluarga Mas juga bisa terangkat status ekonomi sosialnya dengan cara yang normal gitu. Nggak mau, Mas. Tidak, Nggak mau. tidak. Kenapa, Mas? Karena saya ingin kaya istri, kaya harta. Kayak istri Oke. kayak Anda kan punya kemampuan, Anda punya pekerjaan. Kenapa nggak bisa? Nggak percaya diri? Tidak percaya diri. Harus percaya diri dong mas. Jangan nggak percaya diri karena dikuasain sama makhluk-makhluk itu ya. Jadi begitu ini lepas, jadi dia ngerasa nggak bisa apa-apa. Iya. Kekuatan kamu tuh bukan dari apa ya makhluk ginian, malah semakin itu semakin ngundang yang lain tuh pocong. Ini udah hilang malah punya yang lain Ada lagi yang malah lain undang yang datang. lain ya. malah ngundang yang lain. Terus malah punya fantasi liar dengan Iya, lagi. iya tuh lihat deh masih belum lepas loh. Berarti niat dia masih itu. Masih. Oke, Mas, saya nggak mau keluar dari sini ada rasa penasaran. Kalau kami izinkan Anda salaman dengan bintang tamu kami, Anda rela nggak untuk melupakan semuanya, melupakan Lia? Ini gimana, Roy? Terakhir. Iya dengan satu syarat itu kalau misalnya nggak diturutin saya akan panggil security. Tapi nggak ada rasa penasaran. Selesai di sini, keluar dari acara ini. Iya. Untuk sekedar salaman aja, tidak menarik apapun. Bisa, Mas. Masih konflik batin gitu ya. Ininya kayaknya terus saya soalnya.
terakhir yang bisa kami turutin permintaannya ya, Roy. Iya. Saya janji. Li, kamu bersedia nggak? Sedih ya. Supaya selesai sampai sini. Enggak, saya nggak mau nanti keluar dari sini ada panjang harus. Karena mungkin dari tadi awal pertama masuk kan Udah belum- kayak gitu. Dari tadi nggak salaman. Iya, sama- nggak salaman Sama sih. saya salaman. Sama Bayu Sama sama. salaman. Iya. Oke, coba ya. Ya, kamu buat kerja. Dah. Udah selesai. Udah plong. lebih tenang sekarang. Tenang. Oke. Emang beda sih matanya. Kelihatan. Udah kosong lagi. Ya, Mas Ekoy. Kami yakin Mas Ekoy orang baik. Kami yakin Mas Ekoy mau punya kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang. Apalagi Mas Ekoy punya kemampuan dan kelebihan. Kalau itu digunakan untuk kebaikan, kami yakin justru kebaikan itu akan membuahkan kebaikan juga bagi kehidupan Anda, Mas. Mudah-mudahan. Iya, yang penting adalah jangan pernah nyerah untuk berbuat baik sih. Kalau misalnya Anda dendam sama orang yang nyakitin, bukan berarti ini pilihannya menggunakan makhluk-makhluk ini elang api atau apalah pocong lain untuk diajak temenan. Karena ya kalau berbuat baik ya bukan untuk ucapan terima kasih sih. Tapi justru terima kasih masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Ada yang mau disampaikan, Roy? Oh, nggak ada, Mas Ekoy. Ingat deh, Mas Ekoy tuh masih muda ya. Maksudnya masih banyak jenjang karir yang harus dicapai. Nggak usah terlalu aneh-aneh lah, Mas Ekoy. Jadi orang biasa aja udah cukup. Itu Mas Ekoy. Sukses ya buat Mas Ekoy. Lia, dia mau disampaikan, Lia. Buat Mas Ekoy, fisiknya juga masih sehat, bisa cari kerja yang lain, fokus buat keluarga, buat masa depan, kurangin hal-hal yang seperti ini. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan gitu. Tidak membuat orang ya jadi takut seperti ini. Kan jadi seperti mungkin masih dijauhin sama teman-teman atau gimana? Iya. Iya, karena kurang berbaur juga kali ya. Oke Mas Ekoy, terima kasih atas cerita Anda. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua yang menyaksikan acara ini. Dan Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Terima kasih Mas. Kemarahan yang dimulai dengan kegilaan akan berakhir dengan penyesalan yang memalukan. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memasang susuk. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Joan. Selamat malam Joan. Selamat malam. Boleh ceritakan apa pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan saya jaga toko. Oke. Iya, sehari-hari. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Yang mau saya ceritakan ke sini, saya tuh punya dendam. Dendam yang benar-benar sangat mendalam. Itu karena saya tuh sebelumnya terluka, tersakiti dengan adanya orang ketiga. Rumah tangga saya hancur, nggak bisa tertolong lagi karena adanya orang ketiga itu. Terhianati. Dan kehancuran itu. Makanya saya sampai nekat gimana caranya bisa menghancurkan suami-suami orang. Oh, jadi Dan Anda menghancurkan rumah tangga orang Iya. lain? saya menghancurkan rumah tangga orang lain karena saya merasa mereka harus ngerasain apa yang saya rasakan. Karena
karena saya ngalamin. Suami Anda saat ini gimana? Mantan suami sekarang? Mantan suami. Sekarang sudah menikah lagi? Sudah menikah lagi sama orang selingkuhannya. Terus Anda pernah menghubungi mantan suami dan keluarganya? Tidak. Setelah selesai perceraian, saya nggak pernah bertemu dan nggak pernah menghubungi mereka. Kenapa harus melampiaskannya ke keluarga orang lain? Karena mereka biar merasakan apa yang saya rasakan. Walaupun mereka nggak tahu apa-apa, tapi setidaknya dendam saya tersampaikan di situ. Setelah dia memang benar-benar rumah tangganya sudah hancur, saya tinggal pergi dan tidak sampai menikah. Cuman buat main-main saja. Jadi Anda menggoda pria-pria yang sudah berkeluarga untuk menghancurkan Melampiaskan keluarganya dendam dan saya. melampiaskan dendam Iya. supaya mereka merasakan apa yang Anda rasakan. Iya. Sudah banyak korbannya. Ada sekitar 9 atau 10 orang yang udah saya hancurkan. Mereka nggak salah apa-apa. Bahkan mereka juga sebelumnya belum kenal saya. Tapi karena dendam saya yang kadang-kadang bisikan-bisikan yang ini orang harus saya hancurkan, ini orang saya hancurin. Itu pelampiasan saya ke situ. Dan bahkan sampai saya belum puas melakukan itu saja, saya pasang susuk supaya mereka lebih nurutin apa kata saya. Apa kejadian yang begitu menyakitkan sehingga Mbak Joan ini nekat masang susuk untuk memikat pria-pria yang sudah berkeluarga? Kejadian yang sangat menyakitkan itu ketika suami saya selingkuh dengan orang lain dan selingkuhannya datang ke rumah. Itu bukan cuma saya yang sakit hati, tapi mereka nyiksa orang tua saya juga. Kenapa? Mereka berdua, karena selingkuhannya itu datang ke rumah mama. Itu bukan saya yang sakit hati doang, tapi orang tua aku juga sampai sakit. Tujuan Mbak Joan datang ke Menembus Mata Batin malam ini untuk apa? Tujuan saya sebenarnya pengen minta bantuan, karena ternyata saya pikir selama ini dendam-dendam saya itu semakin menyakiti saya sendiri. Karena semakin nyiksa batin saya sendiri, semakin saya nyakitin orang lain, ternyata semakin saya tersakiti. Semakin banyak bisikan-bisikan yang aneh-aneh gitu kan. Jadi ternyata dendam saya itu Oke. malah menyiksa saya sendiri gitu. Dan Anda mau hentikan semua perasaan tersiksa ini? Iya, saya pengen menghentikan semua perasaan ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan Anda malam hari ini ya Mbak Joan. Iya. Kami mohon Mbak Joan rela untuk menceritakan semuanya secara detail dan gamblang kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Joan, terlahir tanggal 10 Agustus 1989. Sosok yang memiliki perasaan halus, namun cenderung ambisius dan mudah tersinggung. Saya melihat ada dendam yang begitu besar di dalam dirinya. Dia menjalani praktek ilmu hitam untuk melampiaskan amarah yang terpendam. Amarahnya meluap-meluap yang bisa mencelakai siapa saja. Saya melihat Joan selalu dihantui oleh sosok perempuan. Hantu perempuan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Joan, dengan tanggal lahir 10 bulan 8 1989. Iya. Joan karena sakit hati oleh mantan suami, nekat masang susuk dan menjadi penggoda laki-laki orang lain, Iya. laki-laki yang sudah berkeluarga. Iya. Saat ini justru dendam itu malah menyakiti dan menyiksa batinnya Mbak Joan dan ingin terbebas dari Dari rasa tersiksa perasaan itu tersiksa ya. ini.
saya melihat Mbak Joan dendamnya begitu pekat dan kental. Jadi nggak ada habis-habisnya di sini. Saya ngelihat Joan tuh di mata saya adalah seorang wanita yang benar-benar penuh dengan hawa nafsu yang nggak tahu harus kontrolnya gimana gitu. Saya merasakan dia bukan menjual di sini, menjual jiwa dan tubuh kali ya terhadap ilmu sesuatu. Itu sih yang saya rasain. Apakah betul Mbak Joan? Kamu pernah bertekad, berikrar kan? Biar cepat meyakinkan apa yang saya tuju itu memang benar itu. Saya melihat di sini gambar wanita tidak memakai baju dan telanjang. Saya merasakan dia sangat kuat sekali dengan jampi-jampi. Kalau orang melihat dia, terutama laki-laki ingin berhubungan badan dengan Mbak Joan. Itu yang saya rasain. Karena pengaruh susuk itu kali. Iya, Sendiri. betul juga. Karena pengaruh susuk itu, jadi dia tuh kayak dikuasain sama makhluk halus juga, penghuni susuknya juga. Saya ngeliat juga Joan ada di jidat, pipi, dan dagu. Banyak sekali. Banyak sekali. Di wajah. Di Itu aja, wajah, Ron. saya pasang di wajah. Itu melalui proses seperti apa ya? Kalau pasang Emas. susuk itu emas. Emas. Dia kecil atau besar gitu gimana ya? Dia kecil, kayak batang gitu kecil, masukin itu. Itu susuk yang dia pakai justru mengundang makhluk-makhluk astral lainnya, Roy. Iya, tapi yang paling kelihatan sih aura seksnya. Itu yang bikin Joan jadi kebingungan gimana caranya nih gitu. Iya, terkadang saya bingung, kadang-kadang saya pengen berhenti, gimana caranya saya ini berubah gitu, pengen jadi wanita yang seperti biasanya gitu. Berarti Tapi artinya- ternyata ketika saya berusaha untuk mencintai seseorang, orang itu nggak cinta sama saya. Begitu juga sebaliknya, kalau saya suka sama orang itu, dia nggak suka sama saya. Berarti artinya Sebaliknya Mbak seperti Joan itu. mengiyakan statement saya bahwa Mbak Joan juga dengan gampangnya untuk jika ada seorang laki-laki yang suka. Betul. Betul. Itu karena saya tujuannya untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Itu maksud Oke. Roy. Itu tujuannya. Dia nikmati. Dia nikmati, makanya susahnya di sini adalah gimana ya ngilangin nafsu ke laki-laki ya. Lihat laki juga pengen diraup gitu, gitu. Come to mama. Kalau aku lihatnya makhluk perempuan ini menguasai tubuh kamu karena dia pernah gagal dalam kehidupannya sama laki-laki. Kebetulan ketemu manusia yang bernama Joan lalu ditempelinya hingga memuaskan nafsu sang perempuan ini juga. Jadi kalau saya ngelihat Joan ada dua karakter wanita. Pertama Joan, yang kedua adalah seorang makhluk perempuan ini. Dan sosok ini ada di sekitar Joan. Dari awal saya lihat iya, Joan pernah mau bunuh diri dengan gantung kan. Maaf ya Joan, saya harus bongkar semua. Aku nggak tahan dengan sakit itu. Aku pernah coba. Saya minta tisu. Joan, itu yang menggerakkan dia melakukan itu makhluk ini atau keinginan dia sendiri, Roy? Makhluk ini. Karena aku saat itu nggak kuat, Kak. Jangan sedih ya Joan. Jangan sedih. Makasih, Kak. Pantesan kuntilanak yang berwajah rupawan ini pengen dia ngajakin mati terus. Karena biar sama menemani dia di dunia yang sama. Iya. Saya pernah bilang ke pemirsa kita di rumah bahwa kalau kita punya depresi, terus kebetulan ada arwah yang numpang lewat dan sama tipikal, yaitu akan bisa ketempelan. Maka itu sih cara kerjanya seperti itu. Sampai kapan dia dibisikin terus? Berarti ini harus Kalau dari awalnya itu susuknya sebenarnya perempuan. keluar. Susuknya tuh namanya juga yang ini ngasih nama, ini kamu namanya harus Neneng. Jadi ya dari orang yang pasang susuk juga dia ngasih nama. Kalau susuk ini perempuan gitu, dan dia kasih tahu namanya itu.
kan. Jadi susuknya ada namanya. Namanya juga gitu. Makanya Bisa gitu ya. Tapi itu kan ada beberapa susuk ya tadi Iya. yang dipasang, itu ada nama-nama tersendiri atau enggak, gimana? itu satu orang, Satu. satu nama. Gitu. Itu langsung mbaknya langsung pasang sekaligus Iya, atau langsung bertahap? Iya, langsung 3 sekaligus langsung 3. Tiga. Apa hubungannya susuk dengan makhluk ini? Karena ini bisa kita sebut juga neneng kali ya. Neneng gitu Iya. ya. Karena dia selalu hampir sering-sering itu ketika saya lagi sedih dia datang. Ya ini kan Ketika saya neneng. lagi ngerasain saya harus gimana gitu. Dia datang seakan-akan ini dia mojok-mojokin terus gitu. Yang Serem kamu deh. lihat neneng ini atau sosok ini ada di sebelah mana dan lagi ngapain saat ini, Roy? Ada di dalam tubuhnya, belum keluar dan masih tersimpan di tubuhnya, di raganya. Dia neneng bukan tipikal yang agresif, pasif namun menyeramkan. Bisa kita ajak komunikasi nggak, kamu minta dia datang untuk diajak ngobrol dan supaya ya paling nggak tahu apa maunya, kenapa dia ngikutin Joan terus. Dia ikutin Joan sampai coba kita akan kojak komunikasi, apakah neneng hadir di sini? Anda bisa panggil. Pernah melihat sosok ini tapi Iya pernah melihat tapi saya nggak tahu bagaimana cara memanggilnya itu saya nggak bisa. Tapi dia selalu kayak ada di sekitar. Saya lagi sedih dia ada datang gitu. Tuhan bener kan? Saya lagi sedih dia datang. Saya lagi sedih dia datang, saya lagi sedih dia datang. Frekuensi orang kesedihan sama makhluk halus itu gampang banget ketempelan. Saya lagi sedih dia datang, saya lagi sedih dia datang, muncul terus. jadi saat ini kalau dia sedih pun bisa datang ya, Roy? Iya, Oke. bunuh diri. Saya ngeliat tulisan ini gede banget loh. Di kepala kamu tuh bandel deh Mbak Joan. Kamu udah coba-coba berbagai macam cara loh untuk bikin kamu meninggal. Bener kan? Saya harus bongkar ini terpaksa. Betul. Kalau saya nggak bongkar, kamu akan terusin lanjutin. Saya ngerasa bosan hidup Nggak boleh gitu. karena sakit. Hidup. Karena nggak sanggup ngadepin sakit itu. Tapi cara kamu salah ngakhiri hidup kamu dengan kayak gitu. Saya setuju dengan kisah kamu yang sangat menyedihkan. Tapi saya mengecam keras juga buat Mbak Joan, apalagi juga pemirsa di rumah ya, ngalamin kasus yang sama dengan Joan. Saya mengecam keras untuk tidak seperti ini. Bunuh diri. Iya, saya kadang-kadang kalau saya nggak sanggup, saya udah nggak tahan, nggak mampu ngadepin semua ini, saya pikirannya saya mati aja ya, saya mati aja. Baru kemarin loh, saya melihat dalam mata batin saya, baru aja kemarin dia mencoba lagi percobaan bunuh diri. Betul? Bener. Itu yang saya rasain. Mohon Kenapa maaf, sih? harus saya bongkar semua. Kenapa mau? Apa itu karena ada bujukan-bujukan setan itu, Pak? Ada setan itu juga, tapi kemauan keras kamu juga nggak boleh. Dari dirinya sendiri Dari ya, diri ada sendiri. kemauannya juga ya. Kenapa sih Mbak Joan, kenapa? Kenapa ingin mengakhiri hidup tuh kenapa? Saya bosan. Bosan apa? Baru aja kemarin. Terakhir kemarin saya coba kayak gitu. Saya pernah cinta sama orang, tapi orang itu sangat nyakitin saya juga dan nggak punya hati sama sekali. Oh ini ya Roy, yang terakhir maka dia bikin bunuh diri. Betul sekali. Saya pertama, saya gini loh. Saya harus bantuin Mbak Joan. Gitu loh. Kalau enggak, yang terjadi adalah apa yang saya lihat ini di depan. Kalau Mbak Joan terus-terusan nggak bisa move on dari perasaan-perasaan itu, Mbak Joan, saya lihat Mbak Joan loh. Kamu akan meninggal dengan tragisnya dan pahit sekali dan banyak orang sedih sih tentang ini. Makanya saya mencium aroma jasad dan mayat dari kamu tuh. Kayaknya dari minggu-minggu kemarin udah mencoba terus berulang lagi. Tapi gagal.
Karena belum waktunya. Jadi Jujur, kamu kemarin ngapain? Loncat atau minum racun? apa yang kamu lakuin? Minum obat. Minum Minum obat racun. apa? Minum obat. Obat apa? Nggak pantas diceritain. Udah harus buang sampahnya di sini, Mbak John. Sekarang kau bertatapan dengan Roy Kiyoshi, di mana semua sampah udah dibuang aja di sini dan lanjutkan hidup ke depannya tanpa ngeliat lagi ke belakang. Keluarin deh. Saya pengen semuanya hilang, Kak. Nah, Iya. hilangin, Saya bayangin. pengen semuanya Lepasin hilang. semuanya malam hari ini, bebannya semua yang dirasain. Bayangin saya orang yang kemarin nyakitin kamu. Yang terakhir nyakitin kamu. Pacar kamu yang ngecewain kamu. Kamu mau apa? Mau apain? Mau apain ke orang ini? Saya nggak pengen ngapa-ngapain. Cuman saya pengen berusaha ikhlas kalau dia memang bukan buat saya. Itu. Oke. Kalau ikhlas berarti nggak bunuh diri dong. Iya. Iya, Tapi kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang memang menghantui saya, Kak. jujur Itu kamu yang- ngapain? Terus terang sama kami bertiga. Mencoba minum Ih, itu kan aku nggak obat kuat, serangga. Kak. Ya, obat serangga ini udah masuk ke mulut kamu. Udah. Langsung dibuang sama kakak. Ketahuan. Itu baru kemarin lalu kan? Karena mata batin saya melihat itu dengan jelas. Saya ngelihat ada sosok perempuan lewat di belakang penonton. Sekelebat Oh, iya? gitu. Itu neneng itu pasti ya. Semakin aku sedih dia datang. Apa? Ya ampun. Roy. Lihat, mau cek ini. Kok banyak banget sih? Belatung. Saya lihat ini adalah sosok neneng yang bermanifestasi menjadi binatang. Aduh. Coba lihat. Ada banyak. Yuh, Banyak ulet banget. gitu. Ini jadi si neneng bermanifestasi jadi ini, Roy. Coba taruh satu di meja dong. Coba bawa satu. Bawa satu, ambil. Taruh di situ. Ini dia. Ini pasti neneng ya. Ih, Banyak banget. mbaknya nggak jijik ya? Ih, iya aku aja takut. Pegang. Ih, banyak loh. Banyak banget sih. Tahu nggak kenapa bisa keluar ginian? Karena semakin aku sedih dia semakin ini, Kak. Betul, 100%. Oh, jadi begitu dia turun, drop, itu makanya dia datang si nenek ini. Tuh, 100%. Itu yang saya maksud. Begitu kesedihan dalam, neneng akan datang dalam wujud apapun. Dan neneng pengen kamu terbukti dengan kamu minum obat racun serangga. Jadi terkadang itu, Kak. Kalau aku udah sakit, sedih gitu. Itu pengennya aku mati. Gitu. Itu ketika aku sedih dan sedih yang mendalam itu aku mati. Oke, Aku juga bawa minyaknya. boleh saya lihat kan? Banyak. Ini minyak apa? Saya minta gloves ya. Sarung tangan. Taruh mana? Di situ Hah? saja boleh. Boleh dibuka kan? Roy, apa yang kamu lihat dari minyak ini, Roy? Minyak pengasihan sebenarnya.
Ini justru kan malah manggil neneng. Iya, makanya Itu dari kain apa ya? Kain biasa. kain kafan. Kain Kayak kafan. kafan. Kain kapan? Serius? Oh, mau lihat? Enggak. Cara pakainya gimana, Mbak Joan? Diolesin ke tangan. Gini, gimana? Gini. Iya, diolesin ke tangan. Saya Coba. pengen nuju siapa yang saya mau. Coba Saya dong boleh ini- buka dan praktekkan nggak? Silakan dulu. Misalnya ini Bayu nih targetnya. Oh, ini cara pakai gimana sih? Tujuan baik. Nanti kalau terkena ini Tenang. Oke. Kan ada Kak Roy ini. Oke. Aku. Kak Bayu ya. Oke. Saya harus salaman sama Kak Bayu. Oh, saya coba salaman. Hah? Kak Bayu takut? Iya. Let's do it. Hah? Tapi jangan kalau misalnya memang takut. Gak apa-apa, Bayu cobain. Ini bisa langsung hilang nggak? Ini kita Kalau kan saya pengen datang ke sini minta tolong sama Kak Iya, Roy pasti akan hilang. biar saya menghilangkan apa yang saya punya dan menghilangkan apa yang saya rasa. Biar saya hidupnya pengen tenang, pengen bahagia gitu, punya pasangan yang normal seperti dari hati ke hati, bukan karena minyak ini atau mungkin susuk saya. Coba kalau kamu toletin dia, dalam sekejap dia akan masuk ke kamu apa tidak ya? Kita akan tes, melakukan uji coba. Bukan menantang, tapi hanya saja ini hanya habitnya kamu, kebiasaan, atau ini memang sugesti doang, apa memang beneran terjadi. Dan Bayu langsung ketut sama langsung kelepak-kelepak sama dia atau enggak nih? kalau Let's ternyata try this one. Salaman deh. oh man. Dah. Mas Bayu ya. Ya. Win. Joan. Apa yang kau rasain, Bayu? Tangan itu Sambil lihat mata saya. Smells. Lihat deh, cium baunya. saya tadi pas salaman tuh merasa kayak ada Tarik. gini, Menarik. kayak ditarik ya, ditarik gitu dari nggak tahu ada yang narik saya gitu Minta tisu basah dong. pas salaman. Dan sekarang saya ngeliat Joan ini, saya ngerasa kayak terus gak bisa Tisu basah. lepas Beberapa aja. ngeliatin dia. Ini kamu ngerasa ada sesuatu yang ganjil? Apa Bayu bisa bedain ini sugesti doang? Ini ada yang gak aneh sih beberapa. Oke. Karena nenek yang ada di sini. Sebelah mana? Kak Roy tahu. Kamu kecantol sama dia sekarang? Enggak kan? Sedikit. Ada rasa yang aneh. Rasa tertarik sih. Ada dari pas salaman tadi, terus beda. Ngelihatnya, cara ini lihatnya, pola lihatnya beda Iya. dari sebelumnya. Iya, udah mati deh. Jangan sampai ke bawah-bawah ya. Dia pulang nggak ikut kamu kan? Cuci tangan aja nanti sebelum Iya, nanti pulang. cuci tangan. Cara dia ngomong juga jadi kedengeran enak di kuping saya. Serius, Bay? Iya, I know. Oh my God. I know. What? Jadi kamu jadi kecantol ya sama dia? Jangan pulang sama dia ya ntar ya. Kamu jangan ngambil Bayu. Ntar dia udah berkeluarga sih. Ini saya hancurkan aja ya, biar nggak ada korban-korban Gila sih. kayak Bayu. Nyantol.
Ini gila sih. Ini Ada fantasi nggak? Ada kayak keinginan pengen dekat, pengen kenal dan terasa kayak Really? ini bisa hilang nggak? Bisa, Bisa ya. Bisa hilang kalau Kak Roy udah menghancurkan yang pasti. yang diinin. Akan hancurin. Tapi susah Kak. Neneng. John nih ngeliatin saya juga kayak ingin guk gitu. Ngambil gitu? Iya. Padahal sebenarnya ini kan kita beda dunia ya. Saya izin ke toilet. Monggo silakan. I'm take over this one. Jadi saya ngeliat Joan tuh matanya agak apa sih memicing Iya. untuk kayak iya. Daya tarik. Iya, Hai, daya tarik. seperti itu. Iya, kayak daya tarik gitu loh. Sebenarnya kalau Mbak Joan udah ikhlas sih, saya pengen ini dihancurin. Karena kalau misalnya saya ngelihat seperti ini bukan cuman saya aja yang memang harus mengarahkan ini, tapi ada dorongan-dorongan yang memang harus diinin ini, harus diinin ini, Harus diapain ya? harus didapetin ini gitu, harus didapetin ini, harus didapetin ini gitu. Itu ada bisikan seakan-akan dorong, nyemangatin saya untuk laki-laki ini yang harus kamu deketin, kamu dapetin sampai bener-bener dia habis hartanya. Itu. Dan itu termasuk kalung yang kamu pakai Mbak Joan, itu dari hasil itu? enggak, ini bukan. Bukan kan? Bukan. Oke. Saya butuh kuas untuk wajah dan mangkuk beserta madunya. Itu jangan diulang lagi ya. Saya minta atas nama Roy Kiyoshi dan partner saya Bayu. Saya mohon sekali untuk tidak mikirin itu. Tapi itu beneran dari apa? Kain kafan. Kayak kawan. Kain kafan. Ya. Karena itu dia biar lebih ini banget, mempan gitu. Baik. Sudah. Udah sih. Udah kan? Tadi banyak bayangan-bayangan ilusi dan halusinasi ya. Langsung ada halusinasi. Jadi ini baru pertama kali sih saya langsung ini dengan partisipan pakai minyak ini, terus begitu salaman di tangan tadi saya langsung tertarik gitu. Terus nggak lama wajahnya padahal ketutup tapi saya ngebayangin dia tersenyum dan I know. Jadi kayak halusinasi yang dia omongin tuh kelihatan kedengerannya tuh kayak enak gitu, kayak manis gitu. Ya itu dengan caranya supaya laki-laki itu jatuh cinta. Cara satu-satunya itu. Minyak pelet dan ini digunain buat dendam lagi. Karena dendam balas saya itu dendam. udah dendam saya itu udah Silakan kalau kamu ingin berteriak-teriak keras sekencang mungkin sekarang. Mau dibuang nggak? Mau nggak dibuang, Mbak? Mau sampai berapa banyak lagi korbannya? sampai saya benar-benar puas. Sekarang udah puas? Teriak sekencang-kencangnya. Saya akan melakukan cleansing habis gini. Sebenarnya saya belum terlalu puas kalau saya belum menghancurkan suami saya, mantan suami saya. Itu tujuan satu-satunya itu. Belum terlalu puas. Kalau memang belum bisa menghancurkan mantan suami saya. Mau sampai kapan nyimpan dendam? Dendam sih nggak ada habisnya. Ada kok sang pemilik semesta yang akan bersikap adil, bukan kita justru. Enggak, saya rasa nggak adil. Nggak ada keadilan. Kamu mau apain dengan suami kamu? Kamu minta orang jadi korban, malah kamu yang kena akibatnya. Udahlah biarin, kalau orang berbuat jahat jangan ditanggepin. Kamunya yang harus, saya takut khawatir kamu nih gitu. Joan, kalau sampai kamu mengakhiri hidup sendiri gara-gara dendam, terus meninggal, kamu bisa kebayang gak sih perasaan ibu kamu seperti apa? Iya, keluarga kamu. Udah punya anak belum? Belum. Belum ya. Ya
terutama ibu kamu, ayah kamu. Iya, orang tuanya ibu kamu udah pernah sakit hati kan? Ya kemarin, waktu mantan suami. Masa dia harus sedih lagi? Masa dia harus sakit lagi kehilangan anaknya? Iya. Bangkit, berusaha untuk ikhlas. Untuk masa depan kamu juga, biar kamu bahagia, nggak seperti ini. Usir semua. Pikiran- Usir pikiran- pikiran-pikiran itu, makhluk itu, bisikan-bisikan itu. Tapi susah untuk ngilangin itu. Coba Karena usir. itu udah lama. Gimana Iya. caranya, Ran? Teriak. Dari 2013. Teriak dulu, nanti saya akan lakukan Teriakin. treatment untuk ngeluarin. Usir mereka, teriakin, kumpulin energinya. Kalau emang pengen bener-bener pengen bersih, pengen tenang, kamu bayangin kebahagiaan kamu, kebahagiaan ibu kamu. Usir semuanya, Dia ada di sini lagi, Kak. Iya. usir semuanya. Aku semakin sedih, dia semakin kacau. Dia ada lagi kan di sini. Aku capek dengan semua ini. Bolehkah saya membuka masker, nanti saya blur? Saya boleh, nanti di blurin kita blur ya. Nah, segini dulu. Saya mohon maaf ya, mohon izin ya. Ini saya tempelin madu karena ini bersifat positif dan dia kan negatif pikirannya. Itu madu ya? Ya. Lakukan ini secara perlahan dan pastikan jangan lengket-lengket. Sambil kamu bayangin mantan kamu yang kurang ajar itu. Ya. Maaf ya Mbak. Mbaknya nggak boleh mikir yang aneh-aneh lagi ya. Janji sama saya ya. Apa yang Mbak rasain sekarang, Mbak Joan? Ada sedikit ketenangan. Oh, lebih tenang. Tapi kalau lagi sedih banget lagi, dia kacau lagi pikiran saya, Kak. Jangan dong, jangan kacau. Ini Saya emang kadang-kadang bener-bener bingung. Saya harus bagaimana? Saya lelah, itu tengah semuanya saya lelah. ini ngasih energi positif buat dia ya, Roy? Iya, betul sekali. Positif sekali kan, sekarang kamu ngerasain energi saya kan? Lebih positif kan? Kamu boleh pakai lagi maskernya. Semudah-mudahan madu ini ngelunturin efek dari susuknya. Oh, itu susuknya nanti akan keluar sendiri atau gimana, Roy? Akan keluar sendiri sih harusnya pas kamu cuci muka habis gini nanti. Kamu diamin dulu selama 15 menit. Aku kasih tahu, jangan kaget, tiba-tiba nanti ada yang keluar dari muka kamu. Mukaku hancur nggak, Kak? Enggak, kamu cantik kok, percaya diri deh. Ini saya geprek ya. Tapi kalau Neneng marah, Neneng marahnya sama saya kok, bukan sama kamu. Saya minta ngantil. Fokus ya, Mbak Joan. Kain hitam juga ya, saya perlu tapaknya. Ini harus dihancurin sih, kalau misalnya jatuh ke tangan orang lain bisa. Dipakai ya. Iya. Tadi aja kamu udah mulai berhalusinasi kan? Banget langsung kebayang. Langsung kebayang. Ya, adegan di mana sih, di ranjang? Atau she's naked gitu? Kind of. Oh, baiklah, nah saya hancurin. Kalau nggak, banyak korban-korban berikutnya dong ya, yang lebih dahsyat. Untuk minyak ini sendiri, minyak biasa atau seperti apa? Gak tahu minyak apa. Terima kasih. Minyak pengasih. jangan dihancurin, Kak. Kenapa? Dia udah ikut saya lama. Oh, dihancurin, kamu matinya bunuh diri loh.
Saya nggak yakin ini masih Joan deh. Gimana? Kamu yang Martel aja deh. Joan dengerin saya. Saya hancurin ya. Oh my god. Stop! Oke. Saya tidak akan hancurin. Terus dihancurin, Roy. Really? Ini Neneng ya? Neneng. Ada yang halangin dia dong satu, saya pengen. Ini Neneng. Neneng atau Ibu Joan? Selamat malam. Selamat malam. Ini Neneng. Ibu Neneng. Ini Neneng. Awas, Roy. jangan pernah mengganggu partner saya dan bintang tamu saya. Aku banget, jangan hancurin ini. Ya, saya nggak akan hancurin, saya akan sita. Terserah, di dalam diri kamu maunya seperti apa. Saya harus melindungi semua orang di sini. Mau hancurin ini setan. Sini, Ibu. Ibu sini. Bisa. Sini. Neneng. Sini. Ibu Neneng ikut saya. Ya. Ikut saya ya. No way. I never stop it. Stop! Sini. Stop! No way. Mbak Joan. Mbak Joan. Mbak Joan. Mbak Joan. Tolong pegang dulu. Lihat, tolong bantuin. Sama perempuan. Mbak Joan. Sama perempuan. Joan, Joan. Udah bangun. Joan, Udah hilang kok. Joan. Joan, sadar Joan. Pingsan. Iya. Kita gotong aja ya. Sama. Nggak bisa. Ini yang kamu lihat dia sudah Udah lepas. dia udah lepas dari makhluk yang bernama Neneng sebenarnya. Tapi cuma disadarin, dia belum sadar karena dia pingsan. Karena dia banyak mengambil energi kan, capek dia untuk berteriak dan seperti itu. Disadarin, kasih minyak angin Minyak angin. lewat hidungnya. Kasih dia minum juga, kasihan. Kasih minyak angin. Coba kamu kasih deh, beli. Kasih hirup Sama aja langsung. perempuan. Dihirup aja. Dihirup aja. Sadar kok bisa ini. Joan. Joan. Neneng udah nggak ada Mbak Joan. lagi. Sadar Joan. Mbak Joan. Mbak Joan. Yuk. Kumpulin energinya Mbak Joan. Ya, fokus. Mbak Joan sekarang ada di studio menembus mata batin. Ya Mbak. Ya, Mbak Joan. Mbak Joan. Mbak Joan bisa kuat. Bangun, kuatin tangannya, kakinya.
kakinya, kita minum di sini. Yuk, bangun, bisa diri. Iya, duduk dulu. Selamat datang kembali, Mbak Joan. Sabar ya. Kenapa dia? Baunya telah kemana-mana ini ya. Iya, aku masih kecium bau minyak tadi. Muncrat kemana-mana. Sih. Kenapa? Mbak Joan udah terpisah dari Neneng loh. Dia udah lepas dari Udah lepas dia. Ini efek kedinginan wajar ya Mbak Joan karena emang AC-nya dingin. Dan Mbak Joan, saya pengen pesan-pesan terakhir saya, kamu udah nggak usah dendam lagi, satu kata maaf dan memaafkan. Itu sudah juru kunci yang paling tepat sekali, ya. Maskernya boleh dipakai lagi. Apa yang kamu rasain sekarang? Nggak apa-apa. Apa yang dirasain? Nggak bisa nafas. Bisa lepas. Biarin Neneng ikut saya. Jangan diperdaya sama makhluk halus. Kamu membiarkannya sih, jadi kamu diperdaya oleh mereka. Sebenarnya kamu yang punya badan. Gimana supaya dia bisa lepas? Harus benar-benar tegas gitu, kayak saya tadi. Harus yakin berarti. Harus yakin bisa lepas dari ini. Yakin kalau misalnya Anda tuh punya hak untuk hidup jauh lebih baik. Mbak Joan berhak kok untuk mendapatkan cinta yang benar-benar dari laki-laki yang benar-benar emang layak untuk Mbak Joan. Kalau emang belum ada yang mendampingi saat ini karena emang mereka belum layak berarti untuk Mbak Joan. Tapi apa aura-aura saya ditutupin, Kak? Udah kebuka kok. Tinggal pola pikir kamu aja, Mbak Joan. Semuanya udah sempurna. Udah pakai hawa positif, melunturkan susuknya pakai madu. Semuanya udah. Tinggal cara berpikirnya Mbak Joan aja. Tadi minyak pengasihnya udah saya lempar jauh-jauh juga. Iya. Udah nggak ada lagi di sini. Jangan ada rasa sayang atau rasa kehilangan, tidak ada lagi di sini. Ya. Berusaha untuk ikhlas, memaafkan untuk segalanya. Karena Kak Joan juga berhak untuk bahagia dengan laki-laki lain. Nggak cuma dia, laki-laki nggak cuma dia. Oh. Masih banyak, waktu kakak juga masih panjang. Kakak masih muda, belum punya anak. Masih bisa cari dapat yang lebih tanpa susuk. Terus juga cinta kakak sama laki-laki itu juga tulus. Tidak pakai yang lain-lain. Ginian ya, susuk Iya. apa segala macam. Saya berharap dari sini udah bisa menemukan sebenarnya. Dia dong pasti. Ya. Terima kasih Mbak Joan. Iya, terima kasih ya. Jangan lupa terus bahagiakan ibu. Iya. Terima kasih, Kak, buat Bayu. Terima kasih. Terima kasih. Jangan hidupkan api amarah di dalam diri jika Anda tak sanggup memadamkannya. Karena jika api itu menjalar, dia akan menghanguskan apa saja yang ada di hadapannya. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Ekoy dan Joan. Dua-duanya adalah pelaku mistis, di mana Ekoy memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dia ingin sembuh atau ingin lepas dari makhluk-makhluk yang kerap mengganggunya. Lalu kemudian ada Joan yang sampai hari ini dia selalu diganggu oleh makhluk-makhluk yang memang mendiami susuknya. Nah, Roy, ada Ekoy dan Joan. Gimana tanggapan kamu? Tanggapan saya tentang Ekoy dan Joan adalah sama-sama pelaku
mistis, namun berbeda karakter. Kalau misalnya Joan itu lebih melankolis dan lebih menyedihkan, kalau Ekoi itu lebih berapi-api tapi tenang dan kosong, diem, tapi dalam gitu. Berbahaya dong. Berbahaya artinya. ya. Kalau Joan hanya sekedar teriak dan menangis, tapi justru Joan itu membahayakan dirinya sendiri. Kalau Ekoi malah membahayakan orang lain. Itu bedanya. Tanggapan kamu gimana, Li? Tanggapan aku si yang pertama tadi Ekoi. Ekoi tadi nggak nyangka banget sosok pendiam seperti dia bisa apalagi membunuh dan bertapa selama 9 tahun katanya. Itu dia di laut lagi. Iya. Kan gak heran dia nelayan soalnya. Oh kan? iya. Oh iya. Sambil kerja ke 9 laut dia sambil Bertapa. bertapa. Kamu waktu Jo- salaman sama dia apa rasanya? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Itu nggak ketempelannya. Jangan. Mudah-mudahan. Kalau Joan? Joan sendiri mungkin karena rasa kesedihan dia yang dalam, jadi bisa sampai pengen susuk seperti itu untuk menarik perhatian laki-laki, tapi bukan untuk memikat laki-laki untuk dijadikan suami, tapi untuk menyakiti lagi yang sudah berumah tangga itu. Tambah lebih gimana lagi ya, merusak rumah tangga orang lain gitu. Ya mudah-mudahan malam hari ini jadi pelajaran buat kita semua kali ya. Oke, Lia terima kasih. Iya, sama-sama. Kamu sudah hadir di Menembus Mata Batin hari ini. Sukses untuk karirnya. Iya, terima kasih. Dan Roy selalu menyenangkan. Terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya malam ini.